Oke, angka kemiskinan di Indonesia yang turun mendekati level sebelum pandemi ini memberikan optimisme di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih berlangsung. Lalu bagaimana strategi anggaran pemerintah sekaligus tantangan Indonesia untuk menekan angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrim? Kami bahas pagi ini dengan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dan Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Langsung saya sapa Mas Pras, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, kabar baik. Oke. Selamat pagi Mas Faisal. Oke, selamat pagi Bang Faisal. Oke, saya ke Mas Pras terlebih dahulu. Mas Pras, ini angka kemiskinan yang turun dari data Badan Pusat Statistik ini mungkin menjadi salah satu keberhasilan juga ya dari Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran bantuan sosial pada saat pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian Kementerian Keuangan menyoroti adanya penurunan angka kemiskinan ini? Ya baik Aldi, Mas Faisal dan para pemirsa. Terima kasih, kita patut bersyukur tentu saja atas rilis BPS yang terakhir ini. Dan tentu saja ini berkat gotong royong kerjasama semua pihak. Pemerintah sejak awal mengupayakan dukungan yang lebih kuat kepada masyarakat, terutama di kelompok yang paling bawah, yang paling terdampak, dan berbagai kebijakan perlindungan sosial. Nah, ternyata perluasan penerima bantuan sosial dan juga penguatan dari sejumlah itu berdampak cukup baik. Kalau kita lihat dari rilis BPS, yaitu menurunnya jumlah orang miskin di Indonesia dihitung sejak pandemi. Nah, ini kita syukur dan terima kasih tentu saja untuk dukungan semua pihak. Ini tidak lepas dari peran sektor swasta, para pelaku usaha, dan masyarakat sendiri yang sangat resilient, terutama dalam bertahan di masa pandemi yang sangat sulit ini. Oke, lalu bagaimana dengan kemudian pengaruhnya terhadap anggaran kita, Mas Pras, terkait dengan realisasi anggaran bantuan sosial tahun 2021, termasuk juga apakah ini kemudian mempengaruhi strategi untuk penganggaran tahun 2022 di APBN? Ya, Mas Aldi, kalau kita melihat berarti sebenarnya kebijakan yang diambil sudah ada pada arah yang benar. Tetapi kita juga perlu tetap waspada, memperhatikan dinamika, apalagi ada varian Omikron. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bagaimana anggaran dikelola secara dinamis dan fleksibel. Nah, kalau kita melihat di tahun 2021, anggaran diberikan pada Kementerian Sosial itu mencapai 102 triliun. Dan ini untuk memberikan dukungan bagi 10 juta keluarga PKH, lalu penerima kartu sembako dan lain-lain. Ini akan kita lanjutkan di tahun 2022. Tentu dengan semangat kita ingin, tadi Mas Aldi sampaikan, mencapai angka setidak-tidaknya di level pandemi, bahkan terus kita perbaiki. Dan di tahun 2022 kita juga bersyukur karena pemulihan ekonomi sudah mulai berjalan dan terasa manfaatnya, dampaknya, sehingga dukungan bisa difokuskan kepada mereka yang betul-betul terdampak, sambil kita mendukung program ekonomi agar semakin banyak lapangan kerja baru yang terbuka dan memberikan dukungan bagi pendapatan rumah tangga. Oke. Baik. Saya selanjutnya ke Bang Faisal. Bang Faisal, ini kalau kita melihat berbagai indikator makro kita, nampaknya too good to be true ya, pemulihan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita sangat baik, inflasi terkontrol, PMI manufaktur kita selalu berada di level yang kondusif, konstruktif begitu ya untuk pembangunan. Lalu juga bagaimana angka kemiskinan kita yang turun. Anda membaca dari kacamata Anda seperti apa penurunan angka kemiskinan ini terhadap realitanya di masyarakat? Oke, Bang Faisal, kami mohon maaf sepertinya audio masih termute. Didengar? Oke, silakan Bang Faisal dilanjutkan. Ya, jadi penurunan angka kemiskinan ini memang sejalan dengan perbaikan juga dari indikator-indikator makro yang lain. Ya, jadi kalau kita melihat ke 2022, semestinya angka kemiskinan juga akan terus mengalami penurunan, walaupun tidak drastis, ya. Sejalan juga dengan perbaikan dengan kondisi makro yang lain, ya, kondisi ekonomi secara keseluruhan. Tapi yang perlu dicermati begini, Mas Aldi, bahwa ternyata kalau kita melihat dari rilis BPS terakhir, penurunan angka kemiskinan ini banyak disumbangkan oleh penurunan kemiskinan di pedesaan. Karena kalau kita melihat penurunannya terjadi ini lebih tinggi di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Sehingga kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, di desa sekarang sebetulnya
tingkat kemiskinannya sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi, katakanlah September 2019. Nah, jadi 0,03 lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah, sebaliknya tapi terjadi di perkotaan di mana tingkat kemiskinannya masih tinggi, masih 1% lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Ya, jadi kejadiannya adalah ketika terjadi pandemi, kemiskinan yang meningkat terjadi banyak di perkotaan yang lebih tinggi, ya, lebih cepat peningkatan kemiskinannya dibandingkan dengan desa. Nah, sekarang dengan rilis BPS yang terakhir, yang terjadi adalah penurunan di pedesaan untuk kemiskinan itu lebih cepat daripada di perkotaan. Jadi PR-nya sebetulnya ini adalah kemiskinan di perkotaan. Dan saya rasa ini memang sejalan juga dengan kalau kita melihat secara sektor. Sektor pertanian ini yang banyak yang resilient, ya, yang banyak membantu dalam kondisi pandemi, termasuk diantaranya perkebunan. Ketika banyak sektor-sektor urban, ya, industri, perdagangan dan lain-lain ini anjlok, ya, ini pertanian yang masih resilient. Nah, jadi memang banyak PR-nya ini di perkotaan saya rasa. Nah, tapi ada lagi nih yang kalau kita relungi lebih dalam lagi di pedesaan pun, walaupun terjadi penurunan lebih cepat, ya, dari sisi angka kemiskinan, tapi keparahan kemiskinannya itu malah agak meningkat, ya. Jadi artinya apa? Ini sebetulnya walaupun kedalaman kemiskinannya ini relatif agak sedikit turun, tapi keparahannya meningkat. Jadi artinya begini, kalau dalam definisi BPS kan keparahan meningkat itu berarti ada kesenjangan antara sesama penduduk miskin yang di bawah garis kemiskinan itu melebar. Ya, jadi artinya adalah masih ada segmen dari orang penduduk yang sangat miskin tadi disebutkan yang ekstrim, ya, kemiskinan ekstrim, itu yang masih belum tersentuh memang oleh bansos, yang juga belum dipengaruhi atau belum mendapatkan dampak dari peningkatan dari sektor pertanian, yang tadi saya katakan resilient. Nah, jadi ini ada dua. Jadi satu di perkotaan seperti yang saya katakan PR-nya lebih banyak. Di pedesaan juga kemiskinan ekstrim yang banyak di kantong-kantong kemiskinan ini yang masih belum bisa tersentuh, ya, oleh untuk diangkat derajatnya, ya, untuk lebih baik lagi. Baik. Dan kalau kita kaitkan tadi secara regional, karena tadi Mas Aldi juga menyampaikan secara regional, ini kaitannya juga dengan pedesaan. Yang agak mengkhawatirkan juga adalah beberapa daerah di remote area yang kemiskinannya ini justru mengalami peningkatan. Kalau kita lihat hampir semua provinsi ini turun kemiskinannya. Tapi Papua, ya, dan beberapa daerah yang lain ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tapi ini kontras dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Papua yang sebetulnya sangat tinggi selama 2021 di kisaran 13-14%. Tapi kemiskinannya meningkat. Nah, jadi ini ada PR satu lagi untuk daerah-daerah yang remote yang ternyata kemiskinannya ini belum bisa diatasi, ya, dengan program-program selama ini. Padahal kita tahu bahwa dana desa juga sampai ke Papua. Otsus juga masih banyak itu di Papua. Nah, bagaimana efektivitas daripada bantuan-bantuan tersebut untuk mengangkat kemiskinan ini tampaknya masih belum bisa efektif. Begitu, Mas Aldi. Baik, saya langsung ke Mas Pras. Mas Pras, ini artinya mungkin TKDD yang ditransfer oleh pemerintah nampaknya sukses membuat kemiskinan di desa lebih resilient, ya, terhadap kemudian faktor penurunan ekonomi di sana. Tapi dengan berbagai hal lain yang disebutkan tadi, ketimpangan yang semakin dalam, kemudian juga bagaimana kemiskinan ekstrim yang saat ini menjadi persoalan juga karena ketimpangan si miskin dan si miskin, ini bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dari Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran? Baik, Mas Aldi. Terima kasih, tadi data CNN sudah sangat lengkap dan Mas Faisal juga sudah menambahkan betul bahwa PR berikutnya adalah bagaimana ketimpangan baik antar wilayah, antar regional maupun juga antar segmen sektor itu terus kita perbaiki. Maka APBN terutama mulai 2022 itu didorong memperkuat alokasi transfer daerah yang lebih berkualitas. Dan juga kita mendorong bagaimana konektivitas baik fisik maupun digital itu menjadi prasyarat penting bagi pemerataan kesejahteraan. Ini yang terus diupayakan. Dan di 2022 dengan kebijakan spending better atau zero based budgeting, pemerintah pusat mendorong bagaimana pertambahan anggaran belanja yang semakin sedikit dapat menghasilkan dampak atau outcome yang semakin besar. Ini yang terus didorong dengan pendekatan money follow program. Dan harapannya,
terutama dengan dukungan yang lebih kuat pada daerah-daerah yang terluar, terjauh, itu kita bisa membuat pemerataan semakin cepat terjadi. Sebagai dukungan konkret, kita telah membuat kantor bersama di Papua yang akan digunakan untuk melakukan koordinasi secara lebih kuat dengan pemerintah daerah. Lalu juga dukungan dana otsus yang semakin baik diiringi dengan akuntabilitas. Tahun 2022 juga diawali dengan pengesahan undang-undang AKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, yang akan jadi babak baru bagi akuntabilitas penggunaan keuangan daerah dan dukungan pusat yang lebih efektif. Harapannya ini akan menjaga supaya pemerataan antar daerah dapat berjalan lebih baik. Secara anggaran juga dukungan itu cukup kuat, bagaimana untuk beberapa sektor yang memang membutuhkan perhatian mendapat alokasi lebih besar, artinya sektor-sektor yang sudah resilient itu dapat difasilitasi agar bisa tumbuh lebih kuat. Memang tantangan kita seperti DPS sampaikan adalah menjaga inflasi, jangan sampai pendapatan rumah tangga tergerus oleh inflasi. Maka penting, tadi Mas Faisal menyampaikan bagaimana di perkotaan, teman kita adalah menjaga inflasi sekaligus mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak itu dapat segera pulih. Dan di desa, dengan dukungan dana desa dan berbagai afirmasi, kita harapkan desa juga menjadi sentra-sentra baru ekonomi, memanfaatkan peluang pasca COVID, sehingga kita bisa menjaga pertumbuhan yang berkualitas. Oke, ada pengaruhnya atau tidak Mas Pras terkait dengan angka kemiskinan yang menurun saat ini dengan penerimaan negara dan juga strategi untuk mengalokasikan anggaran terhadap bantuan-bantuan sosial? Ya, tentu saja kita juga patut bersyukur karena di 2021 kita dapat mencapai target pendapatan negara, baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Ini modal yang sangat bagus. Dan dukungan dari kenaikan harga komoditas sangat bagus untuk penerimaan kita. Di luar itu kita melihat secara sektor ada pertumbuhan penerimaan yang merata. Ini artinya menunjukkan geliat ekonomi yang sudah cukup merata. Tantangan kita adalah bagaimana melakukan realokasi, redistribusi sumber daya tadi melalui pajak, uang atau dana yang diambil dari masyarakat yang lebih mampu itu kita redistribusikan dengan lebih baik, akurat ke mereka yang membutuhkan. Ini melalui skema-skema insentif yang dirancang tahun 2022 lebih fokus dan tepat sasaran. Nah, harapannya penerimaan daerah akan membaik menggunakan KPD sehingga alokasi daerah untuk membangun, untuk melayani masyarakat juga akan semakin kuat. Itu yang kira-kira menjadi gambaran kebijakan fiskal di tahun 2022 terkait dengan penerimaan negara, Mas Aldi. Baik, saya ke Bang Faisal. Selanjutnya Bang Faisal, ini kalau melihat bagaimana kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia, potensi kemiskinan ekstrim itu bisa melebar di tanah air, apakah ada? Atau sejauh mana sebetulnya kita bisa menakarnya? Kemiskinan ekstrim itu kebanyakan memang terjadi pada daerah kantong-kantong kemiskinan yang susah diakses, ya. Jadi permasalahan akses karena kondisi geografis. Jadi artinya memang membuka isolasi daerah-daerah tersebut masih menjadi PR yang besar bagi kita melalui berbagai macam proyek-proyek infrastruktur dan juga dari program-program dana desa yang menyentuh langsung ke desa. Yaitu memang perlu lebih banyak juga membuka ya isolasi tersebut terutama pada daerah-daerah yang kemiskinan ekstrimnya ini masih belum banyak beranjak, ya, belum banyak berubah dari sisi kondisinya. Yang kedua, saya rasa tadi yang disampaikan juga masalah inflasi. Nah, dan ini juga yang salah satu faktor yang menyebabkan kenapa angka kemiskinan itu juga mengalami penurunan. Karena kita lihat memang selama Maret sampai September ini inflasi memang sangat rendah. Kalau saya lihat itu yang tinggi itu hanya ketika pada saat Ramadan, itu pun hanya 0,32. Jadi bahkan beberapa bulan itu kita deflasi. Artinya kemampuan untuk mengendalikan harga, terutama sembako, karena harga bahan pangan ini kan yang punya kontribusi paling besar terhadap kemiskinan, ya. Nah, jadi itu yang memang tetap memang harus menjadi terus menerus dikendalikan, ya, untuk supaya kemiskinan ini masih sedikit demi sedikit. Lalu yang kedua,
tentu saja adalah meningkatkan income ya melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang cocok bagi mereka gitu ya. Jadi mendorong lapangan pekerjaan itu bukan hanya yang teknologi tinggi, yang membutuhkan skill tinggi, begitu bukan tidak cukup dengan itu karena bagaimanapun faktanya orang-orang yang di sekitar garis kemiskinan ini kan memang terbatas dari sisi pendidikan dan juga keterampilannya. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan juga harus disesuaikan ya dengan karakter mereka, dari kemampuan mereka begitu. Oke. Mungkin bagaimana memanfaatkan sektor-sektor yang resilient terhadap goncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19 bisa menjadi salah satu satunya cara misalkan juga di ya. pertanian, perkebunan. Kita tahu bahwa itu bisa sekali didorong misalkan program-program padat karya yang meningkatkan produktivitas di sektor tersebut, tapi pada saat yang sama menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah upah ya bagi masyarakat. Oke, baik. Mas Pras terakhir, ini kan tadi dikatakan bahwa ada beberapa sektor di pedesaan yang menyebabkan tingkat keparahan di pedesaan, keparahan kemiskinan di pedesaan cenderung menurun begitu, tapi di perkotaan malah meningkat. Kalau melihat dari bagaimana pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia yang kemudian bisa mendorong angka kemiskinan di perkotaan menurun, ini bagaimana kemudian menakarnya? Saya sepakat tadi Mas Faisal menyampaikan memang kita harus memetakan dan mendorong sektor yang resilience itu mendapatkan dukungan dan bisa menjalankan program-program termasuk padat karya dengan lebih kuat. Nah, ini sejalan dengan apa yang dipikirkan dan sekarang dilakukan pemerintah. Bagaimana dana desa saat ini juga dilakukan standarisasi supaya alokasi kita berikan earmark atau dipatok untuk pengeluaran tertentu sehingga bisa lebih mendukung percepatan penambahan pendapatan rumah tangga dan juga penciptaan lapangan kerja baru tadi. Harapannya dengan dukungan ini kita bisa melakukan standarisasi sekaligus kalau kita lihat di daerah atau di desa yang lebih resilient karena corak masyarakat yang autarkis. Jadi faktor-faktor atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari ini lebih tersedia dan lebih terjangkau. Ini berarti juga menjadi tantangan kita bagaimana konektivitas atau distribusi barang dan jasa dapat dibuat dengan lebih baik. Faktor berikutnya adalah digitalisasi. Bagaimana digitalisasi yang telah kita alami selama masa pandemi sangat membantu kita, itu juga kita manfaatkan untuk mendukung agar para pelaku ekonomi, terutama di kelompok bawah, itu terbantu mendapatkan dukungan penetrasi ke pasar, dukungan modal yang cukup, apalagi sudah memberikan dukungan melalui bantuan produktif, dan harapannya ini akan dilakukan dengan berbagai kebijakan di level ras. Misalnya tadi Undang-Undang HKPD, Undang-Undang HPP, dan lain-lain. Sehingga output income yang lebih terukur itu betul-betul menjadi patokan semua pemerintah daerah yang kita serempak dalam menghasilkan outcome yang baik bagi masyarakat. Baik, Mas Pras, ini programnya banyak, insentifnya banyak, semoga tepat waktu dan tepat sasaran sehingga target untuk menekan angka kemiskinan 8,5-9% tahun ini bisa tercapai, masyarakat semakin sejahtera dan kemauan untuk keluar dari garis kemiskinan itu juga langsung datang ya dari pribadi masing-masing orang, tidak hanya menunggu insentif yang ada dan gotong royong tetap terjaga menjadi hal yang kuat yang bisa menyebabkan kita terus bersatu keluar dari jerat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Terima kasih Mas Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan, Bang Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Salam Terima sehat. kasih.